Bayangkan ini, kamu kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Gaji UMR tiap bulan cuma cukup buat makan, bayar kos, dan sedikit hiburan. Setiap kali mau nabung, selalu ada aja kebutuhan mendadak. Rasanya kayak hidup gini-gini aja. Gak ada perkembangan, gak ada tabungan, apalagi investasi. Tapi ada satu orang, namanya Rudy. Gaji dia sama, UMR juga. Bedanya, dalam 10 tahun, dia udah punya aset miliaran rupiah. Gimana caranya? Dan apa rahasia yang dia pakai? Dulu, Rudy juga sama kayak kita. Tiap bulan gajian, uangnya langsung habis buat kebutuhan sehari-hari. Dia pikir, gaji segini mana bisa investasi? Nabung aja susah. Sampai suatu hari, dia ketemu senior di kantornya, Pak Anton. Orangnya biasa saja, tapi ternyata udah punya banyak aset. Dari saham sampai properti. Rudy penasaran dan mulai nanya-nanya. Pak Anton bilang, Rudy, kalau kamu nunggu gaji naik dulu baru investasi, kamu bakal ketinggalan jauh. Mulai dari yang kecil, yang penting konsisten. Dari situlah mindset Rudy berubah. Rudy akhirnya mulai dengan langkah sederhana. Pertama-tama, dia atur keuangannya dulu. Dia bikin anggaran sederhana pakai prinsip 50, 30, 20. 50 buat kebutuhan, 30 buat keinginan, dan 20% buat tabungan dan investasi. Prinsip 50, 30, 20 adalah metode pengelolaan keuangan yang membagi pendapatan bulanan Anda menjadi 3 kategori utama. 50% untuk kebutuhan. Pengeluaran esensial seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, dan perawatan kesehatan. Lalu 30% untuk keinginan. Pengeluaran non-esensial yang meningkatkan kualitas hidup seperti hiburan, makan di luar, atau berlibur. Lalu 20% untuk tabungan dan investasi. Alokasi ini untuk menabung, berinvestasi, atau melunasi hutang terlebih dahulu. Metode ini menawarkan pendekatan yang seimbang dalam mengelola keuangan, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, memberikan ruang untuk menikmati hidup, dan mempersiapkan masa depan finansial Anda. Kedua, dia mulai berinvestasi dari kecil. Rudy mulai nabung di reksadana pasar uang karena modalnya murah dan risikonya rendah. Dari situ dia belajar dan beralih ke saham blue chip. Untuk pembahasan detail reksadana ataupun saham, saya akan bahas di lain waktu. Ketiga, dia disiplin dan konsisten. Tiap bulan sebelum pakai uang buat jajan atau nongkrong, dia langsung sisihkan 20% untuk investasi. Disiplin dan konsisten adalah kunci terpenting dalam proses ini. Disiplin bukan tentang kerasnya usaha, tetapi tentang ketekunan dalam melakukan hal yang benar. Keempat, dia terus belajar. Nggak cuma investasi asal-asalan. Rudy rajin baca buku, ikut webinar, dan belajar dari orang-orang sukses. Menghindari perilaku FOMO dalam investasi sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan yang stabil dan terencana. FOMO sering mendorong investor untuk membuat keputusan impulsif berdasarkan tren pasar sementara.
tanpa analisis yang mendalam. Hal ini dapat meningkatkan resiko kerugian finansial. Untuk menghindari FOMO, penting untuk memiliki rencana investasi yang jelas dan terstruktur. Rencana ini harus mencakup tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan profil risiko yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Dengan rencana yang matang, Anda dapat mengelola alokasi aset dengan bijak dan tidak mudah tergoda untuk mengikuti tren pasar yang sedang naik hanya karena takut tertinggal. Setelah 10 tahun, yang awalnya cuma 500.000 per bulan itu berkembang jadi miliaran rupiah berkat efek compounding atau bunga berbunga. Kalau Rudy bisa, kenapa kamu enggak? Nggak perlu gaji besar buat mulai investasi. Yang penting mulai sekarang. Mulai dari yang kecil, terus belajar, dan jangan pernah berhenti. Komen di bawah, menurut kamu apa tantangan terbesar saat kamu mulai investasi? Aku bakal baca dan jawab komentar kalian. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan subscribe buat konten edukasi finansial lainnya. Dan share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang melek investasi. Terima kasih.